Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A, B, C. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Anak-anakku, hari ini kita bertemu kembali di daring yang kedua. Yang pertama, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Yang kedua, siapkan buku paket PPKN. Ya, anak-anakku udah siap? Ya, kita akan belajar tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh Ati Rahayu, SMP Negeri 4, Kemangkon. Kompetensi dasar. 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator pencapaian kompetensi. 3.1.2 menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku, apa itu ideologi? Ideologi berasal dari istilah ideos dan logos, dari bahasa Yunani yang berarti tujuan, cita-cita, pandangan, pemikiran, dan pengetahuan. Jadi, ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan pengetahuan. Ideologi Pancasila. Diterima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, membawa konsekuensi logis bagi nilai-nilai Pancasila, dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila itu meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Artinya, ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Apa ciri-ciri ideologi terbuka? 1. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 2. Memiliki sifat dinamis. 3. Memberikan kebebasan. 4. Mengedepankan pluralitas. 5. Menjunjung HAM, hak asasi manusia. 6. Mempunyai kebebasan berbicara, dan lain-lain. Anak-anakku, kalian coba buka buku PPKN halaman 14-15. Ibu akan menerangkan nomor 1 dengan nomor 6 saja. Pendapat para pakar yang memberi definisi ideologi. Yang pertama, Sujanto Puspowardoyo mengungkapkan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang keenam, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Keterbukaan ideologi Pancasila memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan, tadi baru kedua, sekarang yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksana. Ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumen berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku, coba kamu lihat buku paket PPKN halaman 18. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi idealisme, menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi yang kedua, dimensi normatif, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sebuah sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas, yaitu dimensi yang mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Anak-anakku kelas 9 ABC. Terima kasih, pada hari ini Ibu sudah menjalankan daring yang kedua. Jangan lupa anakku belajar buat persiapan PTS. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.